warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, ton minggu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, apa bedanya hukum karma dengan hukum Tuhan? Ya, yo, ada persamaan, ada perbedaan. Ya, perbedaannya itu sebabnya. Ya, kalau hukum Tuhan itu biasanya sebabnya karena Anda melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Juga karma itu juga masuk kategori hukum Tuhan juga. Karena Anda melanggar ya, perintah Tuhan untuk berbuat baik terhadap sesama. Jadi seperti itu. Ya. Itu melanggar perintah Tuhan. Sama halnya dengan hukum karma. Ya. Hukum karma itu kan seperti itu ya. Anda melanggar perintah Tuhan untuk berbuat baik terhadap orang lain. Akhirnya Anda dihukum sama Tuhan. Nah, bentuk hukuman Tuhan itu berupa balasan karma. Ya. Apa yang dirasakan oleh orang yang Anda sakiti itu ditimpakan kepada diri Anda. Dan plus bonus-bonusnya. Ndak ceritane ya, karma itu balasannya itu sama, itu tidak ada. Ya, mesti lebih berat dari perbuatan Anda. Karena di dalam karma itu ada juga plus hukuman Tuhan. Ya. Nah, kalau itu katakanlah hukuman Tuhan, itu kebanyakan ya 90% itu kesalahan Anda kepada Tuhan. Yang kaitannya dengan aturan-aturan yang Tuhan ya, tetapkan untuk diri Anda sesuai dengan kepercayaan Anda, sesuai dengan agama Anda. Contoh misalkan, teman-teman nonton minggu ini kejebak oleh hutang. Hutang itu kan dilarang sama Tuhan. Hutang yang ada ribanya. Nah, kalau Anda hutang sama teman Anda, hutang 1 juta kembali 1 juta, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda hutang 1 juta kembali 400.000, 1.400.000, ini yang bermasalah. 400.000-nya ini loh yang bermasalah. Ya, kenapa bermasalah? Ada ketidakrelaan dari diri Anda. Nah, percaya enggak gitu? Anda punya utang. Ya, yo ngomongnya pertama pas tanda tangan ini kan terpaksa tuh. Anda katakanlah utang 10 juta, terus dipotong 1 juta sebagai provisi administrasi. Anda pasti gelo, tidak mungkin tidak gelo. Nah, selanjutnya ketika Anda bayar hutang, Anda dikenakan tambahan bunga, bayari 1 juta, petang hatus. Angsurannya selama 1 tahun misalnya. Sudah hutang diambil di awal sebagai biaya administrasi provisi, ketika bayar hutang ya ditambahi bunga, apa yang tidak ngenes. Makanya hutang riba itu dilarang. Ya mbuh katakanlah Anda ini katakanlah mbok label-labeli syariah, itu hanya kamuflase saja. Tahu kamuflase, penyamaran saja. Pada intinya, pada prakteknya sama dengan bank atau koperasi konvensional. Makanya ketika Anda terjebak oleh hutang, apa yang terjadi? Ya, kalau Anda terjebak oleh hutang, apa yang terjadi? Ya, melilit teman-teman. Anda terjebak oleh hutang itu pasti melilit. Ya, sulit untuk diselesaikan. Karena di situ ada hukuman Tuhan. Paham ya? Nah, itu hukuman Tuhan. Ketika Anda melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, Anda kena hukuman Tuhan. Ya, salah satu contohnya seperti itu. Ya, itu hukuman Tuhan. Maka nih, kita itu melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan Tuhan, itu pasti kita dihukum sama Tuhan. Nah, itu bedanya di situ ya. Karma dan hukuman Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau menurut saya, podo ae. Podo abote, podo soroy. Ya. Nah, cuma yang membedakan ketika ya karma ya, misalkan karma ya, Anda menjalani karma jatahnya 10 tahun. Ya. Kalau belum 10 tahun tidak akan bisa selesai. Ya, beda dengan hukuman Tuhan.
Kalau Tuhan sudah welas, sudah asih sama diri Anda, sudah pasti selesai. Ya. Paham ya? Ibaratnya Tuhan itu melihat ketulusan Anda. Beda dengan karma. Karma itu papoan plus ditambahi ketulusan Anda. Abot karma itu, teman-teman. Ya, cobalah Anda lihat film Sun Gukong itu ya. Kerasakti itu Anda akan bisa melihat peristiwa itu. Bagaimana Sun Gukong itu menjalani sebuah karma. Ya, Sun Gukong itu loh menjalani karma itu ya apa? Berat toh? Berat. Sik dihukum sama Tuhan di Gunung Lima Jari. Nah, habis dihukum itu terus menjalani karma. Melaku sama Biksu Tong. Ya, di dalam perjalanannya apa? Masalah terus sampai ketemu dengan kitabnya, menuju barat mengambil kitab suci. Itu kan sebuah gambaran bahwasannya karma itu harus dijalani. Tidak bisa ditebus dengan tirakat ibadah, ini tidak iso. Ya. Tujuannya apa? Cek Anda itu kapok. Ya. Biar Anda itu menyadari bahwasanya ketika kita ini berbuat jahat terhadap orang lain, itu akan kembali kepada diri kita, ya, sebagaimana filosofi leluhur kita, ya, ngunduh wahai pakerti, siapa berbuat, ya, maka dia akan menerima akibatnya. Maka nih dari pengalaman itu, ya, kalau teman-teman ya, sudah pernah mengalami, sudah kapok, ojo pisan-pisan maneh baleni. Karena apa? Karma itu abot sangkane. Demikian motivasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.